Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my classroom. Today's topic is imperative sentence. Well, I will share you this material. And what is imperative sentence? Imperative sentence is the sentence that have a command or other. Jadi intinya dari imperatif ini kalimat yang memiliki perintah, nyuruh, permintaan, permohonan, ataupun mengajak kepada orang lain. Dan ini biasanya tidak memiliki subjek dan diakhiri dengan tanda seru. Tutup pintu, biasanya begitu ya. Atau matiin lampu, atau jangan main malam-malam, atau jangan tidur terlalu malam, dan lain sebagainya. Atau juga kita belajar yuk, dan lain sebagainya. Nah, ada juga ketika si kalimat tadi, kalimat ajakan tadi, atau perintah atau permintaan, untuk memperhalus konotasinya biasanya digunakan kalimat please, yang berarti tolong atau mohon. Biasanya juga untuk kalau di kita suka ada kalimat yang memperhalus juga. Contoh, terima kasih untuk tidak membuang sampah. Jadi intinya sama, perintah untuk tidak membuang sampah. So, imperative means that how to make a sentence that you will get something, you will get the command or request or some invitation to other with the good sentence. Okay, next. So, these are the rules to make an imperative sentence. Jadi ada beberapa aturan dalam membuat atau mengenai imperative sentence ini. The first, please use bare infinitive or verb, basic of verb. Jadi gunakan kalimat atau kata kerja yang dasar, yang base-nya. Tidak perlu yang digabung dengan yang lain. Oke ya. Contoh, maksud dari bare infinitive adalah atau bentuk dasar. Ketika kita berbicara mengenai opening, maka itu bukan bentuk dasar karena sudah ditambahkan ing. Maka bentuk dasarnya adalah open. Oke ya. Dan tidak perlu pakai subjek, I, you, we, they, she, tidak perlu pakai itu. Jadi langsung saja ya. Contoh yang akan kita share di bawah adalah open the window. Itu nggak usah pakai you open the window, nggak usah karena nggak pakai subjek ya. Jadi rata-rata memang aturannya juga tidak pakai subjek, tidak perlu ya. Jadi kayak di bawahnya juga ada turn on the TV, nggak usah bilang you turn on the TV, nggak ada subjeknya. Jadi biasanya juga langsung, dan ada kata seru, tanda seru di bagian akhirnya yang menandakan ini adalah sebuah imperatif ya. Oke, ada lagi turn off the light. Oke ya. Itu juga sama. Ada juga yang bentuknya larangan seperti don't turn off the volume, dan lain sebagainya. Don't switch the channel, dan lain sebagainya. Oke ya. Jadi yang mana yang merupakan bentuk dasar ada open, buka, turn on, turn off, dan switch. Itu adalah bare infinitive atau verb bentuk dasar. Jadi kalian tidak boleh membuat yang ada yang sudah dikolaborasikan. Saya contohkan, opening the window, nggak bisa, harus open the windows. Itu adalah aturan yang pertama. Selanjutnya, seperti yang dijelaskan di awal, untuk memperhalus konotasinya, maka kita gunakan please atau question tag. Contoh yang menggunakan please, tolong, mohon, ya. Contohnya kalau kita gunakan please nih ya, please don't bring the food to the library. Mohon jangan bawa makanan ke perpustakaan. Open the door please. Please open the door. Please turn on the computer. Please turn off the computer. Open the door please, and others ya. Itu adalah contoh dari yang menggunakan please. Tapi tetap penekanan please ini tadi mengarah kepada penekanan seperti ada juga penghalusan sih ya. Nah, yang kedua kita juga menggunakan question tag. Question tag-nya di sini rata-rata menggunakan will you di akhir, tapi tetap di depannya menggunakan imperative sentence dulu. Sebagai penghalusnya digunakan juga
question tag. Saya contohkan ada di sana seperti yang kamu lihat di slide. Ada turn on the fan, will you? Oke ya. Nyalakan kipasnya ya. Jadi seperti turn on the computer, will you? Matikan komputernya ya. Itu seperti halus juga ya. Close the door, will you? Tutup pintunya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia. But in English, the close the door, will you? Oke, seperti itu adalah contoh penghalusan dari kata atau kalimat tadi. Oke, next. Ada juga yang menggunakan let's untuk mengajak seseorang. Oke. Contoh, let's go to the beach. Oke. Yuk pergi ke pantai. Atau kamu yang sering menyiapkan kelas, let's pray together. Mari kita baca bersama, baca doa bersama. Oke. Nah, let's ini bukan let is. Jadi let's ini adalah sebetulnya let us, tapi disingkat menjadi let's. Jadi kalau kamu berprasangka bahwa let's ini adalah let is, salah. Let's ini adalah let us. Marilah kita. Kalau biarkan aku, berarti let me. Kalau ada biarkan mereka, let them, let her, let him, dan lain sebagainya. Kalau menggunakan objek yang lain. Intinya, kalau kamu mau menggunakan let, itu silahkan gunakan setelah let itu subjek, baru setelah subjek, subjek yang diobjekkan. Oke. Jadi kalau I menjadi me, kalau you tetap, kalau they, them, gitu ya, objeknya direct object, let direct object, lalu ada kata kerja pertamanya tadi. Oke. Let's know, let us not, let me not, itu ya. Seperti itu kalau bentuk negatifnya. Oke. Dan tentu di bawah contoh-contohnya seperti itu. Next. Nah, sekarang kita berbicara mengenai functions of the imperative sentence. Oke. Imperative sentence tidak melulu digunakan untuk menyuruh orang, tidak juga untuk memerintah orang dan lain sebagainya. Nah, ada fungsi lain juga dari imperatif. Apa saja? The first, to state hope or message, untuk menyatakan sebuah harapan, keinginan, pesan. Contoh, have a nice day. Itu adalah contoh ungkapan ya. Semoga hari membaik. Ada juga hope you have a safe trip home dan sebagainya. Wish you all the best. Itu juga bisa juga sebagai harapan atau pesan ya. Itu fungsi pertama. Fungsi lain maksudnya. Ada juga untuk menyatakan undangan. Come to my party. Oke, atau join us kayak gitu ya. Join me for lunch, will you, dan lain sebagainya. Please come to my birthday party dan sebagainya. Itu kalau kita menyatakan sebuah undangan. Bisa dipakai, bisa. Larangan pun bisa ya. Yang kita tadi bahas. Ada juga untuk memberikan saran atau instruksi. Contohnya, kalau kamu bisa buka obat, kemasan obat suka ada ya. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Okay. If your condition doesn't improve in 3 days, please contact a specialist. Jika kondisimu tidak membaik dalam 3 hari, tolong segera hubungi spesialis. Drink your medicine 3 times a day. Minum obatmu 3 kali sehari. Itu adalah contoh dari instruksi atau saran atau suggestion. Okay? Open your shoes. Buka sepatumu kayak gitu. Atau bersihkan kelasmu dan sebagainya. Bisa juga saran atau instruksi. Oke. Dan itu adalah mengenai imperative sentence. Dan sebagai challenge-nya, silakan kamu buat contoh imperative sentence di kolom komentar. Cukup 2 saja yang berkenaan dengan situasi di lingkungan kamu, bukan di kelas ya. Tapi yang saya sebutkan tadi kalau bisa hindari, kayak close the door, open the window dan sebagainya. Silakan cari yang berkenaan yang ada di lingkungan sekitar kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.